10 hal yang harus Anda eliminasi dalam aktivitas sehari-hari. Hai, ketemu lagi dengan saya Barak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe channel ini. Agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Saat kita mencoba menata hidup, mungkin akan terasa seperti ada sejuta hal yang perlu dilakukan. Namun terkadang hal terbaik yang dapat dilakukan adalah menghilangkan hal-hal yang tidak memberikan kontribusi baik bagi hidup kita. Kadangkala kita sadari ada banyak hal-hal yang menyita banyak waktu dan energi dan tidak membuat kita bergerak maju. Semua itu tidak baik untuk kesehatan, tidak berkontribusi baik pada kebahagiaan, dan tentunya tidak berguna. Dan bagaimana hal-hal tersebut dapat menghambat Anda? Berikut ini 10 hal yang harus Anda eliminasi dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, rutinitas yang tidak produktif. Mari kita mulai dengan memeriksa rutinitas harian secara cermat, di mana kita semua mempunyai sedikit kebiasaan dan rutinitas dalam mengisi hari-hari, akan tetapi tidak memberi banyak manfaat. Aktivitas yang menghabiskan waktu ini akan memakan waktu yang berharga yang seharusnya dihabiskan dengan lebih bermakna atau produktif. Sekarang, jujurlah pada diri sendiri. Apakah ada kegiatan yang terasa seperti lingkaran yang tidak pernah berakhir yang memberikan sedikit kegembiraan atau kemajuan? Jika ya, lakukan penghapusan secara bertahap, baik itu menelusuri media sosial secara berlebihan, menonton TV secara terus-menerus, atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan tugas yang tidak berkontribusi pada tujuan hidup kita. Meluangkan waktu untuk hal ini dapat memberikan ruang bagi kebiasaan buruk yang membawa kita lebih jauh dari cita-cita yang diharapkan. Yang kedua, hubungan yang menguras energi. Hal ini lebih condong ke orang-orang yang terus-menerus membuat Anda kewalahan dan kelelahan. Ini bisa berupa pertemanan yang toksik atau hubungan romantis yang penuh dengan drama dan hal negatif. Orang yang dengan tingkat kesibukan tinggi yang menuntut waktu dan perhatian Anda, atau bahkan anggota keluarga yang membuat Anda merasa tidak dihargai. Penting untuk mengidentifikasi hubungan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya. Dan meskipun tidak selalu dapat mengontrol dengan siapa kita berinteraksi, cobalah membatasi waktu yang dihabiskan bersama mereka yang terus-menerus menguras energimu. Hal ini mungkin memerlukan sedikit demi sedikit menjaga jarak, menetapkan batasan yang tegas, dan tentunya mengurangi interaksi. Bagian ketiga, komitmen yang tidak terpenuhi. Luangkan waktu untuk mengevaluasi berbagai komitmen hidup, mulai dari pekerjaan, kewajiban sosial, pekerjaan sukarela, kegiatan pribadi, dan lain-lain. Kemudian identifikasi komitmen yang terasa stagnan, menguras tenaga, atau tidak lagi memberi nilai pada hidup Anda. Hal ini mungkin bermakna pada satu titik, namun sekarang membawa lebih banyak tekanan daripada hasil positif. Jika ada sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan nilai dan aspirasi Anda atau tidak membawa kebahagiaan, pertimbangkan untuk dihilangkan selama-lamanya. Rangkullah kebebasan untuk menjelajahi jalan baru yang lebih cocok dengan diri Anda saat ini, dengan melakukan promosi pertumbuhan pribadi dan menciptakan ruang untuk peluang yang sesuai dengan keinginan yang terus berkembang. Yang keempat, barang dan kenangan yang mengecewakan atau menyandra kita dari masa lalu. Harta benda dan ingatan memiliki kekuatan yang sangat besar pada emosi kita. Foto, hadiah, dan kenang-kenangan tampak tidak berbahaya pada pandangan pertama, namun dapat menimbulkan kesan mendalam dan membangkitkan luka masa lalu. Misalnya kita melihat sweater mantan tergantung di lemari, bisa saja bikin kamu jadi susah bergerak. Atau memilah-milah memorable masa kecil dapat membangkitkan perasaan kompleks dari masa lalu. Jika mendapati diri Anda menyimpan benda itu, kenangan yang membawa lebih banyak kesedihan daripada kegembiraan, inilah waktunya untuk membersihkan diri baik secara fisik maupun emosional. Melepaskan memungkinkan untuk hidup lebih utuh di masa sekarang daripada tetap terikat ke masa lalu. Yang kelima, masalah yang belum terselesaikan.
Masalah atau konflik yang berkepanjangan dapat menyibukkan hati dan pikiran. Daripada membiarkan memburuk, atasi dan selesaikan masalah tersebut. Luangkan waktu untuk melakukan refleksi diri dan identifikasi masalah apa yang masih mengganggu. Misalnya, apakah ada ketegangan antara Anda dan anggota keluarga atau teman? Apakah Anda merasa sakit hati akibat konflik yang tidak pernah terselesaikan sepenuhnya? Apakah miskomunikasi menyebabkan keretakan hubungan yang berkelanjutan? Menghadapi dan menemukan resolusi terhadap masalah ini akan membebaskan mental dan emosional yang berharga dari ruang yang sebelumnya ditempati oleh perasaan sakit hati, kemarahan, ataupun kebencian. Yang keenam, membenci diri sendiri. Hubungan yang kita miliki dengan diri kita sendiri meletakkan dasar bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Namun kita seringkali menilai diri kita sendiri jauh lebih keras dibandingkan orang lain. Dan masalahnya adalah kebencian pada diri sendiri dan pembicaraan negatif pada diri sendiri dapat menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh pada diri kita. Jadi kenali kritik batin Anda yang mengambil alih dan menyerang Anda karena kesalahan kecil atau kekurangan. Maka perlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang, kebaikan, dan dorongan yang positif. Yang terpenting, belajarlah untuk melihat kemunduran sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai alasan untuk menghakimi diri sendiri. Yang ketujuh, tempat yang tidak menambah nilai hidup Anda. Lingkungan sekitar kita mempunyai pengaruh besar terhadap cara menjalani hidup. Jika tempat tertentu secara konsisten memberikan efek negatif pada kesehatan Anda secara keseluruhan, mungkin ada baiknya jika kita menjauhkan diri dari tempat tersebut. Hal ini terutama berlaku untuk tempat-tempat yang menerapkan kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya, mungkin pergi ke bar dan tempat makan cepat saji, atau tempat di mana orang tidak mau memberikan dukungan. Sebaliknya, pilihlah tempat yang berkontribusi pada suasana yang mendukung dan sehat, sehingga kita dapat berkembang dan menjalani hidup yang memuaskan. Yang kedelapan, hutang yang tidak perlu. Memiliki hutang yang tidak perlu dapat meningkatkan tekanan finansial, membatasi kemampuan Anda untuk menabung, berinvestasi, atau mencapai tingkat keuangan penting lainnya. Saya berbicara tentang tanggung jawab finansial yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang atau kebutuhan esensial Anda. Ini termasuk saldo kartu kredit berbunga tinggi, pinjaman untuk pembelian yang tidak penting, atau beban keuangan lainnya yang tidak selaras dengan tujuan keuangan Anda. Untuk mengatasi masalah ini, perlu mengembangkan rencana pembayaran yang jelas dan tentu menaatinya. Dengan secara aktif berupaya menghilangkan utang yang tidak perlu, Anda terbebas dari tekanan finansial dan menciptakan jalan menuju masa depan keuangan yang lebih stabil dan aman. Yang kesembilan, kesibukan abadi. Apakah Anda merasa hidup Anda seperti berjalan tanpa henti? Selalu bergerak tetapi tidak pernah sampai kemana-mana. Kesibukan yang terus-menerus yang seringkali kita hadapi bisa jadi lebih merupakan penghalang dibandingkan tanda kesuksesan. Penting untuk menyadari bahwa menjadi sibuk tidak selalu berarti menjadi produktif. Kesibukan yang terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan hilangnya hubungan dengan hal-hal yang benar-benar penting bagi kesejahteraan. Menghilangkan kesibukan memungkinkan Anda menciptakan ruang untuk refleksi diri, momen bermakna, dan koneksi. Ini tentang beralih dari pola pikir kuantitas ke kualitas, memberikan diri Anda kesempatan untuk mengisi ulang tenaga dan membangun keseimbangan yang lebih sehat antara pekerjaan dan kehidupan. Menjauh dari kesibukan yang tiada henti bukanlah berarti mendukung kemalasan. Itu adalah pengakuan bahwa pemenuhan sejati berasal dari pendekatan yang terarah dan seimbang terhadap komitmen kita. Yang ke-10, clutter atau semrawut.
Anda mungkin tidak terlalu memikirkannya, namun kekacauan tidak hanya terjadi di dunia fisik. Kekacauan menyusup ke dalam ruang mental dan emosional kita, sehingga menimbulkan gangguan dan stres yang tidak perlu. Inilah saat yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal pada produk kadaluarsa, pakaian yang sudah tidak muat lagi dan barang-barang yang rusak atau ketinggalan zaman yang hanya berkeliaran dan berdebu. Luangkan waktu setiap minggu atau sesering mungkin dan rapikan area satu persatu. Anda akan berterima kasih pada diri Anda sendiri ketika semuanya memiliki tempat sendiri dan mudah ditemukan saat dibutuhkan. Decluttering adalah proses transformasi yang melampaui estetika. Ini bukan hanya tentang pembersihan, ini tentang memberi ruang bagi kehidupan yang fungsional, aman, dan penuh dengan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk menuangkan aspek-aspek kehidupan yang mungkin menghambat Anda. Apa yang bisa dihilangkan untuk memberi ruang bagi kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Inilah saatnya membuang hal-hal yang tidak perlu dan melangkah ke masa depan di mana waktu dan energi Anda berada dan berinvestasi pada hal-hal yang benar-benar penting. Perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik dimulai dengan keputusan sadar atau menghilangkan apa yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda. So, jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman Anda, agar saya bisa terus semangat untuk membuat lebih banyak video seperti ini. Pastikan untuk melihat video saya yang lain, dan terima kasih telah menonton. See you, sampai jumpa.